Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Yang pasti insya Allah teman-teman dilancarkan di dalam segala aktivitas dan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, bahwa kalau beberapa hari terakhir itu kan banyak teman-teman yang memberitakan terkait katanya ada hal yang akan mengejutkan, ada sesuatu yang memang akan mengejutkan hari Senin ini. Dan ini kan menjadi sesuatu yang memang membuat kita penasaran sekali. Mengejutkan apa sih sebenarnya ini, kok bisa diviralkan kembali, mengejutkan lagi dan sebagainya. Memang betul, saya sih percaya ya teman-teman, bahwa antara hari Jumat kemarin sampai hari Senin itu ya memang sepertinya ada hal yang akan mengejutkan buat kita semuanya. Kita tahu bahwa selama ini misalkan antara pelaku, kemudian netizen, kemudian penegak hukum, seakan ada yang sinkron, ada yang tidak. Seakan mereka itu ada yang membela misalkan para pelaku, seakan di antara mereka juga membela para tersangka, ada juga yang tidak membela, yang netral dan sebagainya. Itu adalah hak prerogatif kita pada dasarnya semua teman-teman ya. Nah, begini yang harus saya sampaikan adalah hal mengejutkan itu akan atau tidak akan lepas daripada tiga hal sebenarnya. Dan ini adalah feeling saya, mudah-mudahan feeling saya adalah salah. Begini, yang pertama adalah terkait penangkapan para tersangka yang selama ini belum ditahan. Kita tahu sebagian besar netizen menginginkan bahwa para pelaku itu seharusnya memang ditangkap semua, katanya begitu. Supaya apa? Adil. Tidak ada pertentangan lagi, kemudian bahwa pertentangan selama ini selalu menyebar di media itu, bahwa apa sih salahnya, apa buktinya, makanya belum ditangkap, alat buktinya apa, makanya belum ditangkap dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi sesuatu yang greget sekali di antara para netizen sebagian besar itu. Sehingga apakah yang pertama ini yang mengejutkan itu, di antara para tersangka yang belum ditangkap itu akan ditangkap atau akan ditahan, kira-kira begitu. Dimana kita tahu eh tersangka yang sudah ditersangkakan ya jelas sudah memenuhi unsur pidana, jelas sudah memenuhi dua alat bukti. Artinya adalah apalagi kemudian diperkuat dengan pra peradilannya itu ditolak secara totalitas, sehingga prediksi saya yang pertama adalah akan ditahan para tersangka yang belum ditahan tersebut. Ini yang pertama, ini prediksi, mudah-mudahan saya ini salah ya mengatakan itu. Prediksi saya ini salah, mudah-mudahan. Yang kedua, teman-teman, eh selama ini juga kita banyak bertanya dan membahas terkait kasus Subang ini kan ingin terbongkar sampai ke akarnya, bahwa kemudian ada sebuah indikasi di dalam kasus Subang itu 3 poin. Yang pertama adalah kasus pembunuhan yang kemudian akhirnya melebar. Kenapa sih kasus Subang itu sampai 2 tahun belum terbongkar dan sebagainya, baru akhir-akhir ini terbongkar? Karena kemudian berkembang ada OOJ, di situ ada sebuah dugaan, ada yang menutupi, di situ ada sebuah dugaan, ada yang membersihkan jejak, ada yang menghilangkan dugaannya adalah jejak DNA dan sebagainya. Kan itu. Bahkan ada saksi misalkan Pak Edi yang membongkar OOJ-nya, bahkan ada kasus pembunuhannya yang membongkar itu adalah danunya, bahkan misalkan yayasannya juga yang ketiga itu ada yang membongkar daripada Pak Dedinya. Semua ada ternyata. Artinya adalah yang kedua, analisa atau dugaan saya, kejutan itu adalah akan ada penambahan tersangka. Akan ada penambahan tersangka. Ini yang kita tunggu-tunggu. Bukankah keinginan kita bersama adalah sama? Terbongkarnya kasus sampai ke akar-akarnya ya teman-teman. Siapapun yang terlibat harus dipidanakan. Bahwa keinginan kita bahkan ketika OOJ itu ada sebuah etik, atau bahkan keinginan kita adalah bukan hanya etik saja, tetapi yang mereka punya indikasi menutupi, punya indikasi kemudian menghilangkan jejak barang bukti dan sebagainya, itu harus dipidanakan. Kan keinginan kita itu. Mudah-mudahan Polda Jabar ya memang serius, Polda Jabar itu
mengusut ini sebagainya. Nah, itu yang kedua. Artinya yang kedua ini ada sebuah penambahan saksi menjadi tersangka. Ini adalah prediksi saya yang kedua. Mudah-mudahan ini juga adalah salah. Kalaupun benar, kita syukur ya teman-teman. Lalu yang ketiga, itu apa? Nah, yang ketiga itu adalah dimungkinkan akan di P21-kan. Tersangka yang sudah ada 5 itu di P21-kan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Nah, mudah-mudahan ini juga kabarnya adalah salah, tapi kalaupun benar, kita syukuri saja. Bahwa selama ini juga sama, kita tunggu-tunggu kok lama banget P21. Ada kubu A misalkan mengatakan ya iyalah katanya nggak bakal P21, orang alat buktinya belum jelas kan gitu. Kubu B kemudian gregetan, kenapa kok ini belum P21 juga padahal alat buktinya sudah memenuhi dan bahkan sudah lebih daripada 2 alat bukti dan sebagainya. Itu kan greget tuh. Nah, ini artinya adalah kejutan yang ketiga, mudah-mudahan tidak salah atau mudah-mudahan saya ini salah, kalaupun benar kita syukuri saja, adalah akan di P21 kan pada hari ini. Gitu ya. Mudah-mudahan ini adalah harapan kita semua ya. Namanya juga mudah-mudahan berarti kan kita berdoa secara bersama-sama ya teman-teman. Mudah-mudahan kejutan ini ada sebuah atau ada benarnya dan akan terjadi sehingga kasus Subang ini semakin hari ada sebuah progres yang baik, semakin hari ada sebuah kejutan yang menarik yang memang ujungnya atau tujuannya itu adalah membongkar kasus Subang ini hingga ke akar-akarnya, insya Allah terjadi. Terima kasih buat teman-teman semua yang di sana yang selalu mengawal kasus Subang, bahwa tanpa kalian, tanpa teman-teman, tanpa netizen, entah kasus Subang ini akan dibawa kemana. Karena apa ya, indikasi mangkrak sampai 2 tahun itu kan menjadi apa ya, analisa priority ya, prioritas analisa yang memang kita selalu viralkan. Kalau tidak dengan cara memviralkan, ya kita juga percaya lah ya, no viral no justice itu ya, tidak ada keadilan kalau tidak diviralkan terlebih dahulu. Nah ini ya, seakan ini menjadi sebuah kebenaran, walaupun sebenarnya pada dasarnya tidak benar, tetapi nyatanya faktanya ya begitu di Indonesia ini. Maka dari itu kita jangan pernah lelah, jangan pernah kita berhenti. Ayolah kita sama-sama kawal bersama sampai kasus ini kelar, sampai terbongkar ke akar-akarnya, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi